Simon Situmorang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas penjualan 4 dari praktikum sistem mikroprosesor. Soal nomor 1 adalah jelaskan dengan ilustrasi prinsip kerja aplikasi scanning keypad 4x4 dengan source code-nya adalah sebagai berikut. Dapat lihat source code dari keypad 4x4 adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan gambar ini adalah gambar konfigurasi di mana digunakan port B sebagai input dan outputnya. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa PB0 sampai PB3 itu berfungsi sebagai input, di mana dia berfungsi sebagai baris pada gambar ini, dan PB4 sampai PB7 berfungsi sebagai output, dan dia berperan sebagai kolom. Nah, pada source code-nya dapat dilihat bahwa pertama, nilai dari DDRB diset sebagai 0xF0, di mana DDRB itu berarti data register dari port B diset sebagai 0xF0, berarti nilai semua adalah 1111, dan tidak lupa bahwa pembacaannya adalah pembacaan dari active low logic. Nah, karena pada konfigurasinya terdapat resistor 10K, maka dibuatlah enable internal pull up pada PB0 sampai PB3, makanya disetlah port B-nya 0x0F. Nah, kemudian untuk port D-nya diset DDRD-nya 0xFF, yang berarti semua yang berarti bahwa port D berfungsi sebagai output. Nah, selanjutnya untuk pembacaan baris dan kolomnya dapat dibuat sebagai berikut. Port B adalah 0B0111. Hal ini berarti karena dibaca MSB ke LSB, di mana MSB-nya adalah PB7 dan LSB PB0, maka kalau apabila port B sama dengan 0B011111, berarti PB7-nya bernilai 0, di mana pada active low logic berarti pin ke-7-nya berarti menyala. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka dia masuk ke dalam conditional yang dapat dilihat bahwa ada 4 conditional sesuai dengan nilai dari nilai pin B yang diset. Ada pin B sama dengan 3, pin B sama dengan 2, pin B sama dengan 1, dan pin B sama dengan 0. Untuk masing-masing pengesetan nilai pin B itu, port D juga memiliki nilai keluaran. Nah, begitu selanjutnya sampai kolom keempat. Perbedaan dari kolom pertama sampai kolom keempat adalah pemberian nilai pada pin PB7 sampai PB4. Untuk kolom pertama pin PB7-nya 0, kolom kedua pin PB6-nya 0, kolom ketiga pin PB5-nya 0, dan kolom keempat adalah pin PB4-nya 0. Dan tidak lupa bahwa nilai dari port D itu didapat dari biner kolom dan row yang diberikan nilai 1. Resistor pull up itu diberikan untuk melindungi AVR dari hubungan singkat apabila dihubungkan ke microcontroller Atmega. Soal nomor 2 adalah jelaskan langkah-langkah inisialisasi LCD pada file lcd-lib.c. Berikut adalah file lcd-lib.c, dan berikut adalah bagian dari LCD initialization-nya. Nah, dapat dilihat bahwa inisialisasi LCD itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah 4 bit, dan yang kedua adalah 8 bit. Nah, masing-masing ini memiliki konfigurasi yang berbeda untuk pengassignan nilai dari register-register
register pada LCD-nya. Nah, dapat lihat juga bahwa dari datasheet HDD 44780U yang dimana pada datasheet ini dijelaskan bagaimana konfigurasi suatu LCD controller atau driver yang dengan seri HD 44780U atau dengan nama LCD2. Nah, HDD 44780 ini juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dapat dibaca. Nah, pada bagian ini dia memiliki kemampuan 4 bit atau 8 bit MPU interface enabled. Nah, ada beberapa hal yang penting pada HDD 44780U ini. Yang pertama adalah bagian dari DDR-RAM. Nah, DDR-RAM inilah yang menyimpan display data yang akan kita tampilkan pada LCD dalam 8 bit, di mana 8 bit tadi itu disetting pada 8 bit partnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya karakter generator ROM. Nah, karakter generator ROM ini menggenerate 5x8 atau 5x10 dot karakter patterns yang dapat dibaca pada bagian selanjutnya. Dari 8 bit karakter codes ada tabelnya. Selanjutnya adalah karakter generator RAM. Nah, RAM ini berfungsi untuk merewrite karakter yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sama seperti sebelumnya, dia bisa merewrite 5x8 dots. Kalau 5x8 dots, dia merewrite karakter patterns, sedangkan 5x10 dot, dia merewrite 4 karakter patterns. Nah, berikut flowchart apabila kita ingin melakukan konfigurasi terhadap LCD 2 atau HD 44780. Dapat dilihat bagaimana flowchartnya. Nah, selanjutnya adalah bagian dari memprogram karakter tersebut. Ini adalah korespondensi antara EPROM address dan data. EPROM address dan data ini yang dimana nanti adalah sebagai tampilan LCD-nya. Nah, tampilan LCD-nya tersebut dapat dilihat pada bagian selanjutnya. Nah, tabel ini merupakan tampilan LCD yang dapat kita buat apabila kita menyeting LCD tersebut. Nah, dia memberitahukan bagaimana konfigurasi untuk lower 4 bits dan upper 4 bits-nya. Berikut adalah tabel selanjutnya, di mana karakter yang dapat dibuat cukup banyak. Nah, sedangkan tabel ini menunjukkan hubungan dari CG-RAM address, DD-RAM, dan CG-RAM data. Dan begitu seterusnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.